Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime yang lagi rame-ramenya yaitu Sakamoto Days episode 1. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene dibuka dengan memperlihatkan sesosok lelaki misterius yang tengah berjalan santai sembari menenteng sebuah pistol di tangannya. Tiba-tiba saja ledakan terjadi, dan di sini terlihat banyak sekali yakuza yang berusaha menghadang lelaki berkacamata bulat tersebut. Para yakuza lantas menembaki lelaki misterius itu dengan membabi buta. Hebatnya, lelaki yang belum diketahui identitasnya itu mampu menangkis dan menghindari semua tembakan musuh dengan begitu santainya. Dia lantas melesat dan menebas para yakuza dengan pedangnya. Selain itu, si kacamata juga menggunakan pistolnya untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Lelaki tidak dikenal itu terus saja menyerang sembari menghindari tembakan para yakuza. Pada akhirnya, para yakuza berhasil dihancurkan sepenuhnya dalam waktu yang tentu saja relatif singkat. Disinilah diketahui bahwa nama lelaki misterius itu adalah Sakamoto Taro, dan dia adalah assassin terkuat yang ada di muka bumi ini. Gelar tersebut membuatnya ditakuti oleh semua penjahat, namun dia juga menjadi idola bagi banyak assassin lainnya. Namun pada suatu hari terjadi hal di luar dugaan, di mana lelaki itu telah jatuh cinta pada seorang gadis penjaga sebuah toko swalayan. Demi kekasihnya, Sakamoto memilih pensiun, menikah hingga memiliki momongan. Tapi yang lebih parah dari itu semua, mantan assassin itu malah gendut dan sangat menikmati hidup barunya. Beberapa tahun kemudian, Sakamoto nampak menjalankan usaha toko swalayannya sendiri bersama istri dan anaknya. Saat itu ada seorang bocah yang bermain di tokonya. Tapi bocil tersebut tidak sengaja menjatuhkan tinta dari dalam tasnya hingga mengenai celana seorang lelaki berandal. Tentu saja lelaki itu ngamuk dan hendak mengajar si bocah. Untungnya Sakamoto segera bertindak dan menghentikan tindakan ngawur tersebut. Dia lantas menusuk leher si preman dengan sebuah pulpen. Tapi nyatanya, kejadian itu hanyalah bayangan Sakamoto saja, dan dia tidak benar-benar menghabisi lelaki itu. Tanpa disangka muncul seorang pemuda yang telah menyaksikan dan mengamati semua tindakan Sakamoto. Dia lantas memperkenalkan dirinya yang bernama Shin Asakura. Shin adalah seorang esper yang bisa membaca pikiran seseorang. Tapi detik itu juga Sakamoto langsung menghajar Shin dengan parah. Nyatanya itu hanyalah angan-angan Sakamoto yang tentu saja membuat Shin sangat terkejut. Shin pun berusaha mengingatkan Sakamoto, serta menjelaskan bahwa dia adalah bawahan Sakamoto dulu. Keduanya pun duduk santai di depan toko, sembari membicarakan kisah-kisah masa lalu. Kedatangan Shin ke tempat ini hanyalah untuk memastikan rumor bahwa Sakamoto berhenti jadi seorang assassin dan membuka sebuah toko. Dia pun meminta Sakamoto untuk kembali menjadi assassin, karena kemampuan lelaki gendut itu benar-benar sangat mubazir. Tapi Sakamoto menolak dan dia tidak sudi kembali jadi assassin. Tentu saja jawaban itu benar-benar membuat Shin sangat kesal. Shin mengisahkan kalau dulu Sakamoto adalah orang yang paling ditakuti dan dia memiliki julukan sebagai assassin legendaris. Tapi saat ini dia agak bingung mengenali sosok Sakamoto.
Sakamoto pun nampak tidak peduli dan sibuk memakan pop mie-nya. Saat Shin hendak merokok, tanpa disangka Sakamoto langsung memotong rokok itu dengan sebuah cutter. Sakamoto mengingatkan Shin agar tidak merokok di tokonya. Tentu saja Shin sangat kaget melihat gerakan tangan Sakamoto yang sangat cepat. Sesaat kemudian seorang lelaki meminta bantuan Sakamoto. Awalnya Shin mengira kalau Sakamoto tengah menyamar jadi warga sipil dan diam-diam menerima tawaran sebagai tukang pukul. Namun pikirannya salah besar, karena Sakamoto hanya dimintai bantuan untuk memotong pohon dan pekerjaan-pekerjaan suruhan sepele lainnya. Menyadari kemunduran seniornya itu, Shin pun agak kecewa dan menilai kalau Sakamoto tidak keren sama sekali. Namun demikian, Shin tetap mengagumi kehebatan Sakamoto walau badannya gendut. Saking kagumnya, Shin berniat untuk bekerja bersama Sakamoto lagi. Dia lantas menerima telepon dari bosnya, di mana si bos bertanya apakah Shin berhasil membujuk Sakamoto. Shin pun mengalihkan obrolan, namun bosnya itu tidak bisa dikelabuhi. Dia pun berkata bahwa Sakamoto telah melanggar aturan organisasi. Oleh karena itulah Sakamoto harus dihabisi. Jika Shin tidak mau melakukannya, maka ada banyak assassin lain yang siap melakukan pembasmian. Shin lantas menutup teleponnya, dan dia tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan si bos. Malam itu Shin tidak bisa tidur nyenyak mengingat banyak sekali kenangan saat bekerja bersama Sakamoto. Sejujurnya dia sama sekali tidak ingin membasmi Sakamoto. Namun pada akhirnya orang lain pasti akan melakukan itu. Dia pun mengambil senjatanya dan akan melakukan pembasmian Sakamoto dengan tangannya sendiri. Pada keesokan paginya, Shin langsung mendatangi Sakamoto di tokonya. Dia berkata kalau hari ini akan pergi meninggalkan kota. Detik itu juga Shin menembaki Sakamoto dengan serius. Namun dia begitu kaget karena Sakamoto bisa membelokkan arah pelurunya hanya dengan sebuah permen karet. Shin kebingungan setelah menyadari kalau Sakamoto telah menghilang. Shin begitu panik apalagi saat ini dia juga tidak bisa membaca pikiran Sakamoto. Sementara itu Sakamoto menembaki Shin dengan peluru permen karet. Walau bisa menghindari serangan tersebut, namun Shin terhempas keras setelah menerima tendangan dadakan Sakamoto. Pemuda itu pun seperti menyaksikan Sakamoto yang kekuatannya tidak pernah berubah seperti saat masih kurus dulu. Dia lantas pingsan dan baru sadar kembali ketika waktu sudah malam. Di lantai 2 ruko swalayan itu, Shin begitu kaget menerima perlakuan yang begitu hangat dari keluarga Sakamoto. Putri Sakamoto yang bernama Hana nampak begitu senang melihat Shin sadar. Istri Sakamoto yaitu Aoi sudah menyiapkan makan malam untuk semuanya. Situasi saat ini benar-benar membuat Shin cukup kebingungan, padahal niat awalnya hanyalah menghabisi Sakamoto. Awalnya Shin mengira kalau hidangan di hadapannya itu beracun. Namun setelah mencicipinya, Shin langsung bergetar hebat karena makanan itu benar-benar sangat enak. Pemuda itu terus menikmati makanannya, dan dia tidak pernah sekalipun merasakan kehangatan ini di semua pekerjaan yang dijalaninya. Disinilah Shin menyadari bahwa Sakamoto Taro berhenti menjadi assassin karena ingin melindungi momen kehidupan yang berharga ini. Malam itu juga Shin berpamitan pada Sakamoto. Dia juga berterima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh Sakamoto. Pemuda itu lantas menemui bosnya, dan dia memohon agar Sakamoto dibiarkan hidup. Namun si bos tidak bisa memaafkan Sakamoto karena lelaki itu telah melanggar aturan dunia assassin. Apapun alasannya, Sakamoto harus dibasmi. Tapi Shin tidak menyerah dan mengarahkan pistolnya pada kepalanya sendiri. Dia sudah siap mati demi menggantikan posisi Sakamoto. Setidaknya itulah yang bisa dilakukan Shin untuk membayar semua kebaikan Sakamoto. Di sini si bos malah berharap Shin tewas dan setelahnya dia akan memburu Sakamoto. Tentu saja Shin mengetahui isi pikiran si bos dan melawan balik dengan menodongkan pistolnya. Baku tembak antara Shin dan pasukan si bos pun tidak terelakkan. Di sisi lain, Sakamoto telah mengetahui pertarungan Shin dan bosnya.
Dia lantas membuka berangkas senjata di balik etalase barang-barang jualannya. Dari begitu banyak senjata api mematikan, anehnya Sakamoto hanya mengambil sebuah stun gun saja. Kembali pada scene, di mana pemuda itu nampak sibuk meladeni para musuh-musuhnya. Dengan keahlian dan kecepatannya, Shin mampu menguasai situasi dan mengalahkan banyak sekali prajurit si bos. Dia sanggup mengantisipasi serangan di titik buta serta melumpuhkan prajurit dengan serangan fisik. Si bos pun meminta pasukannya agar tidak terlalu dekat dengan Shin. Hal ini dilakukan agar Shin tidak bisa membaca pikiran semua orang. Walau terkepung parah, namun Shin bisa bergerak cepat dan kembali melumpuhkan musuh-musuhnya. Shin pun mulai tertekan karena magazinnya hanya tinggal satu. Dia lantas menerobos pasukan musuh sembari melakukan serangan. Sayangnya kakinya tergores peluru hingga pergerakannya jadi melamban. Pemuda itu pun tidak berkutik saat 3 orang musuh menodongkan pistol padanya. Untungnya detik itu juga Sakamoto datang dan melumpuhkan 3 orang tersebut dengan stun gun-nya. Si bos pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Sakamoto. Namun Sakamoto sangat kuat, dan dia mampu mengalahkan semua musuh dengan jurus taijutsunya. Dia bahkan bisa menghentikan peluru hanya dengan bermodalkan sumpit makanan. Semua musuh pun berhasil dilumpuhkan tanpa terkecuali. Hebatnya, Sakamoto melumpuhkan semua musuh di hadapannya tanpa membuat mereka meregang nyawa. Kemampuan mengerikan assassin legendaris tersebut tak ayal membuat Shin sangat terperanjat. Sakamoto bisa mengetahui lokasi Shin karena dia sudah menanamkan sebuah alat penyadap pada pistolnya Shin. Shin pun memutuskan pergi dari kota ini sesegera mungkin. Tapi Sakamoto malah melemparkan celemeknya dan meminta Shin bekerja di minimarketnya. Dia akan membayar Shin dengan upah yang layak, dan jika Shin lembur pasti akan ada tambahannya. Jelas saja Shin sangat kaget dan tidak sanggup berkata-kata. Hingga pagi menjelang, Shin masih terlihat bingung mengapa dia menerima tawaran Sakamoto. Aoi dan Hana nampak sangat senang karena Shin mau bekerja di tempat ini. Pemuda itu pun bekerja dengan sangat giat dan ramah sekali pada para pelanggan. Berkat kemampuan espernya, Shin bisa membantu para pelanggannya dalam menemukan barang-barang yang hendak dibeli. Di hari berikutnya, Shin terlihat bekerja dengan penuh semangat. Dia mengisi seluruh barang etalase yang habis dan selalu melayani pelanggan dengan begitu ramah. Shin mengagumi kehebatan Sakamoto yang kemarin bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam duel jarak dekat. Tapi Shin keceplosan mengenai proses eksekusi musuh. Mendengar hal itu, Aoi langsung serius dan memarahi Sakamoto. Sakamoto pun berkeringat dingin dan segera menepis dugaan istrinya itu. Sakamoto menjelaskan pada Shin kalau dia melumpuhkan musuhnya dengan menghindari titik vital. Tapi Aoi tidak bisa menerima hal itu. Dengan tegas wanita itu minta bercerai jika Sakamoto melanggar aturan keluarga. Tentu saja Sakamoto begitu ketakutan dan tidak akan mengkhianati istrinya. Karena sangat penasaran, Shin bertanya pada Sakamoto mengenai aturan keluarga. Sambil ngekil Shin di dalam angan-angannya, Sakamoto meminta Shin tidak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Pada siang harinya, Sakamoto mengajak Shin pergi ke pecinan untuk gulakan barang dagangan. Di tengah jalan, Sakamoto membeli bakpao diskonan untuk Aoi dan Hana. Shin pun semakin kagum karena seniornya itu sangat menyayangi keluarganya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja muncul seorang gadis yang menerobos kaca jendela pada sebuah gedung. Gadis itu jatuh tepat di atas Sakamoto hingga membuat bakpao yang baru tadi dibelinya hancur berantakan. Gadis yang bernama Lu Saotang itu langsung pasang kuda-kuda ketika para preman datang menghampirinya. Sakamoto tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia benar-benar sedih karena bakpaonya hancur. Di sini Shin tidak menyangka kalau Lu adalah pengguna ilmu bela diri Taiji. Beberapa preman pun dibuat babak belur oleh gadis tersebut. Tapi Lu akhirnya dikunci oleh seorang preman hingga tidak bisa bergerak. Dia pun begitu panik ketika salah seorang preman mengeluarkan sebuah pisau. Saat preman itu hendak menyakiti Lu, tanpa diduga Sakamoto ikut campur dan menghentikan serangan pisau itu dengan sebuah capit makanan.
Saking kuatnya, capit Sakamoto bisa menghancurkan pisau si preman. Lelaki itu pun menghempaskan musuh di hadapannya dengan pukulan kuat. Sementara itu Shin memukul preman yang memegangi Lu dengan sebuah papan. Walau sempat bebas, namun Sakamoto memilih mundur karena banyak sekali preman bermunculan dengan senjata api. Di sisi lain, seorang preman menginformasikan pada bosnya bahwa Lu Shaotang telah kabur bersama dengan 2 orang pria. Tentu saja si bos yang bernama Mr. Wang itu sangat geram karena anak buahnya tidak becus dalam menjalankan perintah. Padahal dia sudah menghabisi keluarga Lu dengan susah payah. Jika Lu berhasil kabur, maka semua usahanya jadi sia-sia saja. Dia pun memukuli preman anak buahnya itu dengan tongkatnya. Saat Mr. Wang berpaling, tiba-tiba saja leher anak buah yang sudah dimakinya itu tertebas begitu saja. Disitulah muncul 2 asasin mengerikan yang bernama Son He dan Bacho. Sebenarnya Mr. Wang tidak menyukai sikap kedua asasin itu. Namun apa boleh buat, dia sudah benar-benar tidak memiliki pilihan. Mr. Wang hanya menginginkan kunci khusus yang dibawa Lu Shaotang. Selama bisa mendapatkan kunci tersebut, Mr. Wang dan kelompoknya pasti menguasai pasar gelap. Lelaki pendek itu meminta Son He dan Bacho untuk menangkap Lu Shaotang bagaimana caranya. Sementara itu Sakamoto, Lu dan Shin terlihat terus berlari di antara gedung-gedung bertingkat. Shin menyadari kalau keluarga Lu adalah mafia terkenal. Dia pun bertanya pada Lu mengapa banyak penjahat yang mengejarnya. Lu pun dengan jujur menjawab kalau para mania itu hanya menginginkan kunci brankas yang ada di lehernya. Kunci itu sangat berharga bagi Lu. Ditambah lagi kedua orang tuanya sudah mempercayakan kunci itu padanya. Walau Shin meminta Lu untuk membuang benda tersebut, tapi Lu tidak mau karena ayah dan ibunya telah meregang nyawa demi mempertahankan benda itu. Gadis itu pun meminta maaf karena sudah melibatkan Sakamoto dan Shin dalam masalah keluarganya. Ketika Lu hendak pergi, anehnya Sakamoto malah bertanya apakah gadis itu bisa membuat bakpao yang autentik. Lu pun menjawab bahwa ayahnya dulu pernah mengajarinya membuat bakpao. Setidaknya dia sudah memahami dasar pembuatan makanan enak tersebut. Di sini Shin meminta Sakamoto untuk menjauhi permasalahan Lu Shaotang. Tapi Sakamoto malah menunda kulakan belanjanya untuk menyelamatkan Lu. Cuma dengan satu syarat, di mana Lu harus membuatkan Sakamoto bakpao autentik saat berhasil lolos dari kejaran musuh. Lu mulai bingung mengapa Sakamoto bertindak sejauh itu. Tanpa disadari, tendangan Bacho membuat Sakamoto terhempas hebat. Terlalu santai di tempat ini membuat Lu jadi terkejar musuh. Situasi pun semakin gawat karena Lu sadar betul kalau Son He dan Bacho adalah asasin kembar berbahaya. Mereka menghabisi musuh dan bersenang-senang dalam pembantaiannya. Son He dan Bacho hobi membuat sketsa kepala dari orang-orang yang sudah dihabisinya. Pokoknya mereka berdua adalah maniak gila. Ketika Bacho melesatkan pedangnya pada kepala Lu Shaotang, detik itu juga Sakamoto muncul dan memukul kepala gundul penjahat tersebut dengan sangat kuat. Saking kuatnya, pukulan Sakamoto itu membuat Bacho tersungkur dan menghancurkan lantai di bawahnya. Di sini Son He mulai tertarik pada kekuatan Sakamoto yang tidak main-main. Namun demikian, Son He meminta Lu menyerahkan kunci keluarganya dengan baik-baik. Jelas saja Lu tidak mau. Gadis itu lantas menyerang 2 asasin tersebut tanpa memperdulikan dirinya lagi. Namun Sakamoto kembali menahannya. Sakamoto juga menghentikan lemparan kunai berbahaya Son He yang ditujukan pada Lu. Walau tangannya terluka, Sakamoto akan melindungi hal berharga yang dipertahankan oleh Lu Shaotang. Ketika Lu bertanya mengapa Sakamoto melakukan hal senekat ini, disitulah Shin melihat ingatan Sakamoto di masa lalu, di mana lelaki itu berlumuran darah saat menemui Aoi. Aoi tidak mengerti mengapa Sakamoto selalu berlumuran darah dalam bekerja. Gadis itu tidak suka kalau Sakamoto bertindak kejam. Sakamoto pun beralasan, jika dia tidak bekerja seperti ini, maka dia tidak mungkin bisa membelikan Aoi hadiah. Aoi menegaskan bahwa dia tidak ingin menerima hadiah dari Sakamoto jika lelaki itu terus melukai orang lain. Tanpa pikir panjang, gadis itu menjatuhkan dirinya dari atap gedung.
Jelas saja Sakamoto sangat kaget dan berusaha menyelamatkan pujaan hatinya. Untungnya keduanya selamat karena di bawah ada gundukan salju. Di sini Aoi berkata bahwa Sakamoto pasti akan sedih jika Aoi meninggal. Perasaan Sakamoto yang ingin menyelamatkan orang yang dicintainya pastinya juga dirasakan oleh orang lain. Aoi pun meminta Sakamoto berjanji untuk tidak menghabisi orang lain lagi. Itu merupakan aturan penting yang harus selalu dijaga oleh Sakamoto. Jadi mulai detik itu, Sakamoto harus terus hidup untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kisah itu pun membuat Shin sangat terharu. Sonhee dan Bajo kembali menyerang Sakamoto dengan beringas. Tapi Sakamoto bisa bertahan dengan memanfaatkan berbagai peralatan dapur di dalam ruangan. Shin pun tidak tinggal diam dan membantu Sakamoto dengan begitu serius. Kecepatan gerakan Sakamoto lagi-lagi membuat Sonhee begitu kagum. Oleh karena itulah Sonhee mulai serius dan mengajak Bajo mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kombinasi serangan tebasan neraka. Kedua assassin itu melesatkan banyak tebasan super kuat pada Sakamoto. Namun anehnya semua tebasan itu tidak bisa mengenai Sakamoto. Jelas saja Sonhee agak bingung. Bagaimana mungkin tebasan nerakanya bisa dihindari oleh lelaki gendut seperti Sakamoto? Sonhee pun kembali mengajak Bajo untuk melepaskan kombinasi jurus rahasianya. Tapi sebelum itu terjadi, Sakamoto lebih dulu memukul kepala gundul Bajo dengan sebuah panci. Dia juga menghancurkan cakram Sonhee dengan sebuah wajan. Sonhee begitu kaget melihat kengerian power Sakamoto. Karena sudah terpojok, Sonhee pun kembali mengincar Lu. Untungnya Shin segera bergerak dan menjerat leher Sonhee dengan sebuah tali. Sedetik kemudian Sakamoto menghujamkan kulkas yang besar pada tubuh Sonhee. Serangan Sakamoto itu pun membuat Sonhee tidak berkutik, sementara Bajo sudah pingsan sedari tadi. Lu pun benar-benar penasaran tentang siapakah sosok Sakamoto itu yang sebenarnya. Di sini Sakamoto menjawab bahwa dia hanyalah karyawan toko biasa. Di sisi lain, Mr. Wang tidak mengerti mengapa Sonhee dan Bajo lama sekali dalam bekerja. Padahal saat ini dia sudah berada di depan brankas keluarga Lu Shaotang. Hanya tinggal selangkah lagi dia bisa melihat isi di balik brankas tersebut. Tapi Wang sangat kaget melihat Sakamoto dan Shin berhasil melumpuhkan assassin bayarannya. Lelaki itu juga tidak berkutik ketika Lu mengancamnya dengan sebilah pisau. Mr. Wang langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Lu. Gadis itu pun menghajar Mr. Wang hingga babak belur. Setelah puas menghajar Wang, Lu lantas mengeluarkan kuncinya untuk membuka brankas. Walau kesusahan, namun pada akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka. Di dalam brankas terdapat banyak sekali harta melimpah. Selain itu ada buku, kaset, dan berbagai koleksi langka keluarga Shaotang. Beberapa saat kemudian, Lu melihat sebuah guci beserta surat peninggalan mendiang ayahnya. Setelah membaca isi surat itu, Lu pun begitu senang karena ayahnya menitipkan guci minuman yang sangat nikmat. Pada keesokan harinya, berita kerusuhan di Pecinan menggemparkan semua warga. Kerusuhan itu terjadi diduga karena ada perseteruan geng antar anggota mafia. Hari ini Sakamoto terlihat tidak enak badan. Sementara itu Shin sangat kaget karena Lu bekerja juga sebagai karyawan baru Sakamoto. Ternyata Sakamoto mengajak Lu bergabung karena gadis itu bisa membuatkan bakpao yang enak. Sakamoto pun mengeluarkan sebuah buku catatan, di mana buku itu berisi tentang aturan penting dalam keluarga Sakamoto. Sakamoto memberikan informasi penting itu karena sudah menganggap Shin sebagai bagian dari keluarganya. Tentu saja Shin sangat terharu dan mulai membaca isi buku tersebut. Ternyata aturan penting dalam keluarga Sakamoto itu adalah tidak boleh menghabisi nyawa orang lain. Di waktu yang sama, Asosiasi Assassin mendapatkan informasi penting mengenai biodata Sakamoto dan yang lainnya. Parahnya, saat ini Sakamoto telah diincar dan memiliki harga buronan fantastis sebesar 103 miliar. Di hari berikutnya, Shin memarahi Lu karena gadis itu sangat amat terlambat dalam masuk kerja. Kekesalan Shin semakin menjadi-jadi karena Lu begitu ngasal menaruh barang-barang di etalase.
Oleh karena itulah Shin meminta Sakamoto untuk segera memecat Lu. Namun reaksi Sakamoto benar-benar di luar dugaan, di mana dia meminta Shin untuk bersikap baik dan Lu harus meminta maaf karena sudah datang terlambat. Shin dan Lu benar-benar terkejut melihat Sakamoto banyak bicara. Padahal sudah bertahun-tahun bekerja sama, Shin belum pernah melihat Sakamoto berbicara sebanyak itu. Bahkan di dalam pikirannya, Shin mengetahui kalau Sakamoto itu sangat pendiam. Menanggapi pernyataan Shin, Sakamoto berkata bahwa dia bisa saja ngobrol layaknya orang normal, apalagi dia memang seorang manusia. Sedetik kemudian Shin dan Lu dibuat kaget bukan main, karena mereka melihat sosok Sakamoto yang lainnya memasuki minimarket. Sakamoto lantas berjalan normal, duduk di kursi kasir dan membaca koran layaknya tidak ada hal yang aneh. Namun Sakamoto yang lainnya mendekat dan berusaha menusukkan pisaunya hingga merobek koran. Walau bisa menghindarinya, namun kejadiannya sangat amat cepat hingga kedua sosok Sakamoto itu saling menodongkan senjatanya masing-masing. Sakamoto yang asli lantas menyapa kembaran di hadapannya yang bernama Nagumo. Nagumo pun memperlihatkan wujud aslinya. Lelaki itu begitu senang karena Sakamoto masih bisa bergerak lincah. Dia juga tertawa puas karena Shin dan Lu bisa tertipu parah karena penyamarannya. Tentu saja Shin dan Lu yang kesal langsung memukuli Nagumo serta mengikatnya pada sebuah kursi. Tapi setelah itu Nagumo tersenyum dan mengungkapkan kalau Sakamoto telah mendapatkan harga buronan. Walau Shin dan Lu tidak percaya, tapi Nagumo memastikan kalau dia sedang tidak bercanda. Hal ini sudah diputuskan beberapa hari yang lalu oleh Asosiasi Assassin. Walau baru besok informasi ini akan diunggah ke situs buronannya. Rumor ini sudah menyebar di kalangan para assassin dengan sangat cepat. Sesaat kemudian seorang pengantar pizza datang dan memberikan pizza pesanan Sakamoto. Tanpa sengaja Shin membaca isi pikiran si pengantar pizza, di mana pria yang bernama Nakajima itu adalah seorang assassin. Nakajima lantas menodong Nagumo dengan senjata roller cutternya. Tapi anehnya Nagumo bisa menyerang balik dengan mengunci kuat leher Nakajima. Jika Sakamoto tidak menghentikannya, nyawa Nakajima pasti melayang. Setelah melepaskan Nakajima, Nagumo penasaran bagaimana cara Sakamoto menghadapi masalah ini. Nagumo cukup yakin kalau Sakamoto memiliki caranya sendiri. Hanya saja sebagai pensiunan assassin, kelakuan Sakamoto benar-benar mencolok. Apalagi Sakamoto sudah menghancurkan Dansokai milik Mr. Wang. Nagumo pun berlalu sembari mengungkapkan pengalaman luar biasanya saat bekerja bersama Sakamoto dulu. Sementara itu pihak Dondenkai telah mengetahui kalau Nakajima atau si tukang pizza sudah dikalahkan. Seluruh anggota Dondenkai pun saling berdiskusi mengenai cara untuk mengalahkan Sakamoto. Mengingat Sakamoto adalah mantan order, tentu saja cara biasa tidak akan bisa digunakan. Di sini semua member Dondenkai sangat kaget setelah melihat ancaman Sakamoto di layar TV. Jika terus saja diusik, Sakamoto pasti memperlihatkan neraka pada seluruh anggota Dondenkai. Lelaki gendut itu pun menghancurkan kamera pengintai yang berada di dalam kotak pizza. Pada sore harinya, Shin nampak berbincang santai dengan Sakamoto. Pemuda itu bertanya, apakah para assassin seperti tadi pagi akan terus bermunculan? Di dalam hatinya, Sakamoto menjawab bahwa dia tidak tahu. Selain itu saat ini lebih baik di rumah saja dan tidak keluyuran kemana-mana. Tapi Sakamoto berkeringat dingin ketika Hana menghampirinya. Ternyata Sakamoto lupa kalau besok dia ada janji mengantarkan anaknya itu ke taman hiburan Sugar Park. Esoknya keluarga Sakamoto benar-benar berangkat ke Sugar Park. Sakamoto, Shin dan Lu menemani Hana bermain walau cukup waspada. Aoi pun sangat senang karena sudah lama sekali dia tidak jalan-jalan di tempat seramai ini. Mengingat harga buronan yang disampaikan Nagumo kemarin, jelas saja Sakamoto dan Shin tidak bersemangat. Namun demi menyenangkan Hana dan Aoi, Shin dan Lu harus berjaga di dekat Sakamoto serta membuat keluarga tersebut menikmati liburannya. Walau tempat ini ramai sekali, untungnya Shin memiliki kemampuan esper yang bisa membaca hati seseorang. Tergantung situasinya, pemuda itu bisa membaca pikiran orang-orang dalam radius 30 meter. Jika ada yang berniat buruk, biasanya orang itu memiliki perasaan yang bergejolak.
seperti mencari sinyal siaran radio. Shin harus fokus dan konsentrasi penuh. Tanpa disangka, Shin menemukan penjahat yang hendak menyerang Sakamoto. Pemuda itu memberikan peringatan pada Sakamoto melalui earpiece. Dan benar saja, ada lelaki berpakaian cleaning service yang mendekati Sakamoto. Anggota Dondenkai yang bernama Kuri Ningu itu merasa diremehkan karena Sakamoto keluar di tempat seramai ini. Ketika Lu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi, saat itu juga Sakamoto melumpuhkan Kuri hanya dengan sebuah pulpen. Shin dan Lu lantas bekerja sama dan setelahnya memasukkan Kuri ke dalam keranjang sampahnya sendiri. Keduanya pun membawa dan meninggalkan Kuri di hutan samping taman hiburan. Kejadian ini pun diketahui oleh Tatsu yang juga anggota Dondenkai. Sembari melihat biodata Sakamoto, Tatsu mulai penasaran apakah Sakamoto benar-benar mantan assassin legendaris, apalagi tampang Sakamoto saat ini gendut dan terlihat lembek. Keluarga Sakamoto pun menaiki roller coaster. Shin dan Lu sengaja duduk di belakang agar bisa mengamati musuh yang mendekat. Sebenarnya Shin tidak merasakan hawa penjahat para penumpang roller coaster. Tapi ketika Lu mencurigai lelaki berambut jabrik yang duduk 3 kursi di depannya, detik itu juga Shin merasa ada hal yang tidak beres. Ternyata lelaki itu adalah si Tatsu. Shin mulai kelabakan dan ingin melepaskan palang pelindung kursinya. Dia lantas mengabari Sakamoto mengenai kemunculan Tatsu. Tanpa pikir panjang, Tatsu langsung mengeluarkan pistol silencernya untuk menembak kepala Sakamoto. Untungnya Sakamoto berhasil menangkis tembakan itu dengan kacamata anti pelurunya. Melihat kejelian Sakamoto, Tatsu merasa kalau tugasnya tidak akan mudah. Sementara itu Shin menembak palang pelindungnya dan segera melompat dari roller coaster. Dengan timing yang tepat, pemuda itu mendarat di kursi Tatsu. Dia juga membuang pistol Tatsu dan menarik assassin itu keluar dari roller coaster. Keduanya pun terjatuh di jalur lintasan roller coaster dan akibat hal itu senjata Shin juga ikut terlempar. Tindakan dekat Shin membuat Tatsu begitu malas. Shin menyampaikan bahwa saat ini Sakamoto sedang berlibur. Oleh karena itulah Shin yang akan kerja lembur untuk meladeni Tatsu. Tingkah Tatsu yang santai membuat Shin tidak bisa membaca pikirannya. Tatsu lantas melemparkan beberapa kunai pada Shin. Walau bisa menghindari serangan itu, namun satu kunai berhasil menggores kakinya. Shin pun langsung lumpuh dan matanya memerah. Dia pun menyadari kalau kunai milik Tatsu beracun. Tatsu menilai kalau Shin bimbang dan takut dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya terkena kunai beracun. Dia juga menilai kalau Sakamoto begitu lemah dan takut akan kematian. Jelas saja Shin tidak terima dan menyangkal pernyataan Tatsu. Apapun alasannya, Sakamoto akan terus hidup untuk melindungi keluarganya. Manusia yang memiliki sesuatu untuk dilindungi justru lebih berjuang mati-matian demi mencapai tujuannya. Sikap keras kepala Shin membuat Tatsu mulai kesal. Tatsu begitu yakin kalau Shin tidak bisa melihat akibat efek racun yang mulai bekerja. Ketika sebuah roller coaster lewat, keduanya pun langsung melompat ke udara. Tapi Shin melompat rendah dan menggunakan kecepatan roller coaster untuk menangkap Tatsu. Mereka berdua kembali duel dalam jarak dekat di atas roller coaster. Walau ditekan dengan berbagai serangan, untungnya Shin sanggup menghindar dan menjatuhkan Tatsu di sebuah panggung pertunjukan besar. Seorang ranger merah nampak memarahi Tatsu karena saat ini pertunjukan tengah berjalan. Tentu saja si Tatsu tidak peduli. Namun maskot hiburan di tempat ini yang diketahui bernama Sugar menghentikan ranger merah dan memintanya untuk minggir dulu. Nyatanya sosok di balik kostum kelinci itu adalah Shin. Kali ini Shin akan memulai pertarungan babak kedua dengan sangat serius. Tatsu pun mengingatkan Shin agar tidak berbuat aneh-aneh, apalagi assassin itu sangat yakin kalau mata Shin masih belum bisa melihat. Tapi dia sangat kaget saat Shin memukulnya dengan begitu kuat. Hal ini pun membuat Tatsu cukup bingung. Di sini semua orang termasuk para anak-anak mulai mendukung Sugar. Semua orang pun begitu riuh menyaksikan pertarungan Sugar melawan penjahat. Walau matanya bermasalah, anehnya Shin yang berada di dalam kostum mampu menghindari berbagai serangan Tatsu.
Tidak hanya menghindar, Shin juga mendaratkan pukulan serta tendangannya hingga membuat Tatsu terheran-heran. Aoi dan Hana benar-benar mengakui kehebatan Sugar. Sementara itu Sakamoto sedari tadi diam saja tanpa berkata sepatah kata apapun. Tapi sebenarnya Sakamoto tidak diam. Dia terus berbicara di dalam hatinya yang langsung direspon oleh gerakan Shin. Perintah Sakamoto selalu menuntun Shin dalam bergerak dan menyerang. Tatsu yang mulai terpojok kini benar-benar sangat kebingungan. Bagaimana mungkin efek racunnya bisa hilang dalam waktu sesingkat ini? Assassin itu pun menyabetkan pisaunya hingga merobek kain di wajah Sugar. Disinilah Tatsu semakin bingung karena dia melihat Shin menutup kedua matanya. Kesempatan ini pun digunakan Shin untuk menendang Tatsu hingga terjungkal. Assassin suruhan Dondenkai itu pun langsung KO dan pingsan di tempatnya. Semua penonton pun bersorak-sorai melihat akhir dari pertunjukan ini. Demikian juga dengan Aoi dan Hana yang selalu mendukung dan mengidolakan Sugar. Di lokasi lainnya, muncul dua member Dondenkai yang bernama Boiled dan Obiguro. Keduanya memiliki misi yang sama dengan assassin lainnya, yaitu membereskan Sakamoto Taro. Saat ini Lu Shaotang berusaha mengobati mata Shin yang terluka akibat racun Tatsu. Tatsu sendiri telah tertangkap dan menyerahkan diri. Untungnya assassin itu mudah diajak kompromi. Dia juga memberikan obat penawar racun untuk menyembuhkan Shin. Ketika diinterogasi, Tatsu mengungkapkan bahwa dia disewa oleh Dondenkai. Dondenkai sendiri adalah perusahaan yang berorientasi pada bisnis gelap dan pekerjaan berbahaya. Tatsu hanya bekerja paruh waktu pada Dondenkai. Jadi dia tidak memiliki kesetiaan pada perusahaan gelap tersebut. Mendengar kisah Tatsu, Shin pun bertanya apakah Tatsu merupakan member dari asosiasi assassin. Tatsu pun menjawab kalau dia bagian dari asosiasi. Shin lantas menunjukkan kartu anggota asosiasi assassin bayaran Jepang. Asosiasi assassin adalah organisasi pengelola assassin profesional. Shin dan Sakamoto dulunya juga merupakan anggota asosiasi tersebut. Tatsu pun bertanya apakah benar Sakamoto itu dulunya anggota order. Sakamoto hanya diam, namun dari sorot matanya, Tatsu sudah mengetahui kalau Sakamoto memang mantan order. Sesaat kemudian Aoi dan Hana mendatangi Sakamoto. Melihat Tatsu yang sebelumnya berperan sebagai penjahat membuat Aoi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sudah dilakukan Sakamoto serta yang lainnya di tempat ini. Tentu saja Shin mencari-cari alasan agar Aoi tidak curiga. Setelah Aoi dan Hana pergi, Shin melepaskan Tatsu begitu saja. Bagaimanapun juga keluarga Sakamoto hanya ingin menikmati taman hiburan ini. Tapi sebelum itu Hana mendatangi Tatsu. Dengan polosnya Hana memberikan Tatsu selembar plester. Gadis kecil itu berpamitan sembari berterima kasih karena Tatsu sudah memberikan pertunjukan yang menarik padanya. Situasi ini membuat Tatsu terlihat tolol. Dia lantas melepaskan ikatannya dan ingin sekali lagi menaiki roller coaster. Di waktu makan siang, Shin terlihat pusing dan pikirannya kosong akibat efek samping penawar racun. Shin pun merasa lemah dan tidak bisa membaca pikiran orang lain. Dikarenakan situasi tidak menguntungkan, Lu menyarankan agar Sakamoto segera pulang. Sementara itu si Tatsu nampak cuci tangan sendirian di dalam toilet. Dia pun agak kaget setelah menyadari kalau Boiled ada di belakangnya. Obiguro juga menguncinya hingga tidak bisa bergerak. Setelah dilepaskan, Tatsu nampak bertanya mengapa dua rekan assassinnya itu berada di sini. Boiled pun menjawab bahwa dia akan menuntaskan semua misi yang belum diselesaikan oleh member Dondenkai. Meskipun tingkah polanya konyol, tapi Tatsu mengakui kemampuan Boiled dan Obiguro. Saat terjadi pertempuran Balkan 2 tahun yang lalu, rumornya mereka berdua bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Hal inilah yang membuat keduanya dijuluki sebagai duo paling brutal Dondenkai. Kembali pada Sakamoto dan keluarganya. Setelah berbasa-basi, semuanya pun melanjutkan kegiatan bermain. Pun demikian, Shin dan Lu terlihat sangat waspada, dan mereka selalu mengawasi sekitar untuk melindungi keluarga Sakamoto. Untungnya,
Hingga sore menjelang tidak ada satupun asasin yang kelihatan. Namun semuanya kaget karena mereka harus memasuki rumah hantu. Keluarga Sakamoto pun disambut oleh suster mengerikan. Dari semua orang, sepertinya hanya Lu Shaotang yang sangat tertekan di sini. Gadis itu pun meminum ramuan rahasia warisan keluarganya untuk meredakan gugup. Sesaat kemudian, suster itu mengantarkan semuanya menuju lokasi selanjutnya. Semuanya pun berjalan menyusuri jalanan gelap, hingga tanpa disadari Boyle dan Obiguro mengawasi mereka lewat kamera CCTV. Walau sangat menakutkan, namun keluarga Sakamoto sangat menikmati kengerian di dalam rumah hantu. Hantu dan aksesoris di dalam tempat ini begitu bagus dan seolah nyata. Selain itu fasilitasnya terlihat hidup dan sangat mendetail. Walau Hana dan Aoi sangat menikmatinya, tapi Sakamoto meminta Shin dan Lu tetap waspada. Detik itu juga tiba-tiba muncul seorang maniak yang mencoba menikam Shin. Untungnya Shin bisa menghindar. Si maniak pun kemudian menyerang Sakamoto, tapi dia langsung babak belur setelah menerima banyak pukulan dari lelaki gendut tersebut. Sakamoto bisa membuat istri dan anaknya kagum tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sakamoto lantas memberikan sebuah kartu nama pada Shin, di mana kartu itu merupakan lisensi asasin yang dimiliki oleh pria maniak sebelumnya. Walau si maniak tadi masih pemula, tapi semuanya harus tetap waspada. Di balik ruangan CCTV, Obiguro tidak tahan ingin segera menghadapi Sakamoto. Tapi Boyle tidak memperbolehkannya, karena dia sendirilah yang akan menghabisi Sakamoto. Obiguro memang berniat menyerahkan Sakamoto pada Boyle. Wanita itu mengetahui kalau Boyle telah berteman lama dengan Sakamoto. Tapi Boyle segera menyangkalnya. Dia menegaskan bahwa Sakamoto bukanlah temannya. Adegan pun kembali di masa lalu, di mana kala itu Sakamoto dan Boyle belajar di CCC atau Japan Clear Creation. Tempat itu merupakan wadah pelatihan asasin profesional. Saat itu Boyle masih bocah 15 tahun, sementara Sakamoto lebih muda setahun darinya. Boyle mendengar kalau Sakamoto sangat kuat. Sakamoto juga menghajar teman-teman Boyle saat latih tanding. Hal inilah yang membuat Boyle sangat penasaran pada sosok Sakamoto. Tapi Boyle meminta Sakamoto tidak salah paham dulu, karena dia sama sekali tidak ada dendam pada Sakamoto. Pemuda itu akhirnya bisa memastikan bahwa Sakamoto adalah asasin yang tangguh. Keduanya berteman dan sering menghabiskan waktu bersama baik di kelas atau saat ada misi. Sakamoto adalah pemuda yang sangat populer di kalangan para gadis asasin. Dia sering menerima coklat dari penggemarnya. Sayangnya di hadapan Agumo, Sakamoto menyampaikan bahwa dia tidak mengenal Boyle. Jelas saja kejadian itu membuat Boyle sangat kaget dan terpukul. Sambil menghisap rokoknya, Boyle sudah salah paham dan mengira kalau Sakamoto itu mirip dengannya. Namun kali ini dia memastikan bahwa Sakamoto bukanlah asasin tangguh seperti perkiraannya. Obiguro pun menyadari kalau Boyle memiliki dendam kesumat pada Sakamoto. Kembali pada Sakamoto, di mana dia mengalahkan banyak zombie asasin yang berusaha mencelakainya. Lu Shaotang terus minum untuk menghilangkan rasa takutnya. Di sini Shin baru menyadari kalau Lu mulai mabuk karena meminum sake. Sedetik kemudian mereka semua diserang oleh pasukan zombie yang sangat banyak. Melihat Aoi dan Hana terseret arus zombie, jelas saja membuat Sakamoto sangat khawatir. Tapi dia diserang oleh Boyle hingga merangsek dan berpindah di ruangan lain. Di sini Boyle menyapa Sakamoto, tapi Sakamoto tidak peduli dan dia tidak mengingat Boyle sama sekali. Lelaki gendut itu lantas menanyakan di mana keluarganya. Jika tidak menjawab, maka Sakamoto akan memperlihatkan kengerian neraka pada Boyle. Sementara itu, Shin berhasil menemukan Aoi dan Hana yang pingsan di sebuah ruangan. Ketika Obiguro datang menyapa, detik itu juga Lu melesatkan tendangannya pada wanita itu. Sambil tertawa dan terkekeh, Lu akan memperlihatkan teknik tinju mabuk yang telah diwariskan keluarganya selama bertahun-tahun. Obiguro jelas bersemangat melihat kekuatan Lu. Hebatnya,
Wanita itu bisa menangkis pukulan Lu dan membuat gadis tersebut tepar dalam waktu sekejap. Jika menginginkannya, Obiguro bisa saja membuat Shin dan yang lainnya tewas. Tapi wanita itu tidak mau karena hal tersebut tidak bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Obiguro pun memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Shin di sebuah ranjang rumah sakit. Dia berniat membuat Lu mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan mengorbankan Shin. Setiap 10 detik Lu harus menyerang atau Shin akan tercincang. Jelas saja Shin sangat ketakutan dan meminta bantuan Lu untuk menyelamatkannya. Parahnya, Lu malah menangis karena tidak sanggup menyelamatkan Shin. Jelas saja Obiguro dan Shin benar-benar bingung melihat sikap Lu. Di sisi lain, Boiled bertekad membuat Sakamoto mengingatnya kembali. Amarah Sakamoto pun meledak karena Boiled tidak menjawab di mana keluarganya. Ketika dia melesat untuk menghajar Boiled, tanpa disangka sebuah peluru langsung meledakkannya. Peluru lainnya pun mulai menyusul ketika Sakamoto melesatkan tendangannya. Sakamoto benar-benar jadi bulan-bulanan dan tidak berkutik dalam menghadapi serangan Boiled. Lelaki gendut itu pun terkapar dan tidak berdaya. Hal ini membuat Boiled cukup sedih. Apalagi dulunya Sakamoto merupakan assassin terhebat. Sakamoto pun kembali diledakkan saat dia mencoba menyerang Boiled dari belakang. Sepertinya mau berusaha menyerang bagaimanapun hasilnya nampak sia-sia saja. Boiled memiliki senjata rahasia bom bola super yang disingkat SBB. Selain itu, di tangannya terdapat dinamit roket atau RDP yang siap melesatkan bola ledakan. Dengan senjatanya itu, Boiled mengklaim bisa menghabisi Sakamoto dari jarak dan sudut pandang manapun. Adegan pun kembali lagi di masa lalu, di mana saat itu Boiled sangat bersemangat dalam mendemonstrasikan SBB dan RDP-nya. Walau Nagumo mengapresiasinya, tapi Sakamoto menganggap kalau senjata itu sangat payah dan tidak berguna. Walau hanya sekilas, Sakamoto melihat bahan-bahan utama dalam pembuatan senjata tersebut. Saat ini Sakamoto masih terus berjuang walau menerima banyak serangan. Boiled semakin kecewa karena Sakamoto jadi selemah ini. Dengan kemampuan buruk begini, Boiled sangat yakin kalau Sakamoto tidak bisa melindungi keluarganya. Boiled juga marah karena Sakamoto lamban dan tubuhnya gendut. Pada akhirnya pukulan super kuat Boiled membuat Sakamoto terhempas dengan begitu parah. Merasa di atas angin, Boiled pun mengucapkan sayonara pada Sakamoto. Namun setelahnya Boiled sangat terkejut setelah merasakan banyak tusukan mendarat di tubuhnya. Rupanya itu adalah ledakan nafsu pembantaian milik Sakamoto. Sembari berjalan menghampiri Boiled, Sakamoto menyebutkan berbagai bahan-bahan racikan dalam pembuatan bom milik Boiled. Sakamoto lantas membuang kacamatanya. Namun anehnya, tubuh Sakamoto terlihat kurus dan kali ini dia sangat serius untuk meladeni Boiled. Obiguro terus menekan Lu dengan berbagai serangan. Walau mulai kelelahan, namun Lu berhasil membuat Obiguro semakin kesal. Gadis itu pun menerima tendangan kuat Obiguro hingga lantai di bawahnya retak. Jelas saja Shin menjerit karena sangat khawatir. Tapi anehnya Lu malah tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar teriakan Shin. Gadis itu kembali meminum sakenya tanpa memperdulikan Obiguro. Tanpa basa-basi, Obiguro kembali menyerang. Namun semua serangan itu bisa dihindari dengan mudah oleh Lu Shaotang. Bahkan dalam sebuah momen, Lu bisa memberikan counter serangan cepat pada Obiguro. Kecepatan dan refleks Lu membuat Obiguro begitu bersemangat. Wanita itu meminta Lu untuk lebih serius dalam menghabisinya. Tapi Lu tidak mau, apalagi hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan keluarga Sakamoto. Obiguro pun tidak mengerti, tapi Lu kembali menegaskan bahwa aturan itu tidak bisa dilanggar. Keluarga Sakamoto adalah hal yang sangat berharga bagi Lu. Dikarenakan Obiguro mengejek prinsip keluarga Sakamoto, Lu pun langsung marah besar. Gadis itu melesatkan tinju super kuatnya hingga membuat Obiguro sangat tertekan. Namun anehnya pukulan itu jadi melemah karena Lu sudah sadar dari mabuknya. Parahnya, Lu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Shin pun jadi pusing sendiri.
Di sini Obiguro sangat marah karena Lu sudah memojokkannya. Untungnya Obiguro berubah pikiran dan dia senang bertemu orang sekuat Lu. Obiguro mengakui kalau Lu sudah membuatnya merinding. Shin pun jadi lega karena situasi tidak terduga ini telah merubah segalanya. Kembali pada Sakamoto, di mana dia menjadi kurus dan akan meladeni Boyle dengan serius. Boyle tidak memahami trik apa yang dipakai Sakamoto hingga membuat lelaki yang sebelumnya gendut itu jadi kurusan. Saat ini Sakamoto nampaknya sudah tidak memperdulikan keluarganya karena dia sangat yakin kalau Shin dan Lu bisa diandalkan. Dalam sekejap saja, pukulan Sakamoto bisa membuat Boyle terhempas parah. Sakamoto terus menekan Boyle dengan pukulan dan tendangan yang lebih cepat dan juga kuat. Tidak mau kalah, Boyle menekan balik dengan pukulan supernya. Keduanya pun saling beradu tinju. Tapi anehnya, kepalan tinju Sakamoto jauh lebih kuat dan bisa menghancurkan senjata dinamit roket milik Boyle. Boyle pun sangat kaget, tapi Sakamoto tidak memberikan Boyle kesempatan bersantai-santai. Dia kembali memukuli Boyle tanpa ampun. Boyle pun melemparkan banyak peluru bomnya untuk meledakkan Sakamoto. Tapi dia terkaget-kaget karena Sakamoto mampu menangkap semua peluru bomnya. Kini Sakamoto lah yang membalik keadaan dengan meledakkan Boyle. Boyle pun tidak habis pikir mengapa Sakamoto jadi sekuat ini. Padahal sudah 5 tahun berlalu sejak Sakamoto berhenti jadi assassin. Sakamoto kini mengakui kalau Boyle memang kuat. Dulu dia menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Sakamoto telah memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang yang disayanginya. Itulah sumber kekuatan Sakamoto saat ini. Keduanya pun terus bertarung hingga menerjang sebuah kotak biang lala. Mereka lantas duduk serius di dalam biang lala hingga membuat para pengunjung agak kebingungan. Sambil menghisap rokoknya, Boyle mengakui kalau Sakamoto adalah assassin terhebat. Setelahnya, lelaki itu batuk-batuk dan muntah darah. Sesaat kemudian, Sakamoto dan Boyle turun dari biang lala seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Boyle pun mengakui kalau dia sudah kalah dari Sakamoto. Untuk itu, dia tidak akan mengusik dan mengganggu Sakamoto lagi. Namun demikian, Boyle menyampaikan bahwa kedepannya mungkin banyak assassin yang akan memburu Sakamoto. Boyle menyadari bahwa sekarang ini Sakamoto sangat mementingkan keluarganya. Shin yang sebelumnya mencari-cari Sakamoto jadi begitu kaget setelah melihat seniornya jadi kurusan. Walau manusia bisa kurusan dengan berolahraga, namun perubahan Sakamoto sudah sangat keterlaluan. Shin pun sangat senang karena Sakamoto terlihat keren seperti dulu. Tapi Sakamoto ketakutan setengah mati saat melihat aura kengerian istrinya. Aoi pun menyidang Sakamoto dan yang lainnya di sebuah food court. Dengan muka judes, Aoi meminta Sakamoto menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mau tidak mau, Sakamoto pun menjelaskan bahwa dia telah memiliki harga buronan dan tengah diincar oleh para assassin. Aoi pun langsung naik darah dan dia tidak mengerti mengapa Sakamoto menyembunyikan permasalahan ini darinya. Di sini Boyle mencoba membantu dengan menyampaikan segala fakta yang ada. Intinya Sakamoto hanya ingin menikmati taman hiburan ini bersama keluarganya. Tapi Boyle malah kena semprot. Aoi tidak terima kalau suaminya diburu para assassin. Aoi mengingatkan Sakamoto bahwa tidak ada yang boleh disembunyikan di dalam keluarga ini dan hal ini sudah tertuang jelas dalam aturan keluarga. Apapun alasannya, lebih baik menyelesaikan semua masalah secara terang-terangan daripada berbohong. Jelas saja Sakamoto sangat amat tersentak. Dia pun mengaku salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Sikap Aoi pun langsung berubah setelah Sakamoto mengakui kesalahannya. Untuk membereskan masalah ini, Sakamoto berencana menghajar para pemberi harga buronannya. Tapi masalahnya tidak sesimpel itu. Apalagi harga buronan itu sudah dikelola oleh asosiasi. Oleh karena itulah sangat sulit mengetahui siapa yang memasangnya. Walau memiliki koneksi dengan asosiasi, Boyle dan Obiguro mengaku kalau mereka tidak mengetahui bagaimana caranya menghubungi bos Dondenkai. Keduanya pun berpamitan pergi dan berharap Sakamoto baik-baik saja.
Walau menemui kebuntuan, tapi Sakamoto memiliki satu petunjuk. Pada keesokan harinya, Sakamoto, Shin, dan Lu nampak pergi ke kota. Di sini Shin begitu kaget melihat Sakamoto yang kembali gendut dalam waktu sehari. Lu pun mengatakan kalau nafsu makan Sakamoto memang luar biasa. Jadi tidak mengherankan kalau Sakamoto jadi gendut kembali dalam waktu sekejap. Setelah menyusuri jalanan kota yang sempit, akhirnya mereka tiba di sebuah toko rental DVD. Sakamoto mengungkapkan kalau tempat ini menjual informasi dalam bentuk film. Mereka pun mencari informasi tentang organisasi Dondenkai. Setelah menemukan DVD yang dicari, mereka lantas memasuki ruangan khusus untuk melihat film DVD itu. Dondenkai adalah organisasi assassin yang memiliki anggota lebih dari 50 orang. Film dibuka dengan menampilkan para pendiri Dondenkai yang menemukan sebuah kantor sebagai markasnya. Shin pun mencatat berbagai informasi penting dari film tersebut. Sayangnya Sakamoto malah tertidur saat siaran sedang penting-pentingnya. Setelah menyelesaikan film tersebut, Sakamoto harus membayar biaya yang sangat mahal, yaitu 80 juta yen. Untungnya Sakamoto memiliki banyak uang hasil dari pekerjaannya ketika masih bujangan dulu. Sebelum pergi, Sakamoto mendapatkan masukan dari pemilik rental bahwa dia harus lebih berhati-hati. Apalagi saat ini masih tidak diketahui siapa sebenarnya musuhnya. Di sisi lain, organisasi Order tengah melakukan pertemuan tertutup. Mereka adalah Shishiba, Nagumo, Hyo, dan Osaragi. Hyo pun menyerang Nagumo karena pemuda itu selalu berbasa-basi. Sementara itu Shishiba nampak tenang. Namun dia jadi beringas dan menyerang kepala Koki setelah mendapatkan peringatan dari Osaragi bahwa di makanannya terdapat bawang. Situasi pun berubah jadi serius ketika Pak Iria dari Asosiasi Assassin datang. Pak Iria merasa terhormat bisa hadir di tengah-tengah para Order. Dia lantas menyodorkan sebuah foto yang berisikan pembantaian para assassin dari asosiasi. Intinya, Asosiasi Assassin memerlukan jasa semua orang di sini untuk membereskan permasalahan dengan membawa nama Order. Malam itu Sakamoto, Shin, dan Lu telah sampai di markas Dondenkai. Sakamoto meminta agar semuanya sebisa mungkin menghindari pertarungan. Mereka pun mengenakan seragam hitam-hitam karena ini adalah misi penyusupan. Dalam sekejap mata, Sakamoto dan Shin berhasil melumpuhkan para penjaga. Tapi karena bosan, mereka melepaskan seragam hitam-hitamnya. Shin berkata kalau ruangan bos Dondenkai ada di lantai paling atas. Berdasarkan informasi dari film sebelumnya, mereka harus menaiki jendela di lantai 2 untuk mencapai lantai atas itu. Dalam waktu yang sangat singkat, Sakamoto dan yang lainnya berhasil mendekati ruangan bos. Tapi saat membuka pintu ruangan bos itu, semuanya dibuat terkaget-kaget karena banyak sekali mayat bergelimpangan. Di sana mereka menemukan Nagumo yang duduk sendirian di sebuah kursi. Tanpa merasa bersalah, Nagumo mengatakan bahwa dialah yang menghabisi semua orang di ruangan ini. Sambil mengeluarkan pisau kecilnya, Nagumo meminta maaf karena Sakamoto juga harus tamat di tempat ini. Lelaki itu pun melesat cepat dan menusuk leher Shin. Lu pun begitu kaget. Demikian juga dengan Shin sendiri. Tapi nyatanya Shin tidak kenapa-napa. Nagumo pun tertawa puas melihat Shin begitu kebingungan. Ternyata Nagumo menggunakan sebuah pisau mainan untuk menakut-nakuti Shin. Jelas saja Shin dan Lu yang kesal langsung menghajar Nagumo. Nagumo pun segera meminta maaf. Sebenarnya dia memiliki urusan di tempat ini. Namun begitu tiba, dia menemukan semua orang telah tewas begitu saja. Bisa dibilang saat ini Nagumo tengah melakukan penyelidikan. Belakangan ini banyak terjadi pembantaian di kalangan para assassin. Sebenarnya perkelahian antara assassin merupakan hal yang lumrah. Tapi lebih dari 100 assassin yang berkolaborasi dengan asosiasi telah dimusnahkan dalam beberapa bulan ini. Jelas sekali kalau hal ini adalah pesan untuk asosiasi assassin. Di TKP selalu saja muncul simbol X. Nagumo dan para member Order menyebutnya dengan slur. Ketika ditanyai apa itu Order, Nagumo menjawab bahwa Order merupakan pasukan khusus dari asosiasi assassin. Mereka adalah kekuatan tempur paling hebat di kalangan para assassin bayaran.
Order menerima perintah langsung dari asosiasi untuk membinasakan assassin berbahaya. Oleh sebab itulah Order merupakan sosok yang selalu menjaga keseimbangan dunia assassin. Nagumo juga berkata kalau Sakamoto adalah mantan Order. Fakta ini membuat Shin cukup terkejut, karena selama ini dia baru mengetahuinya. Nagumo pun meminta Sakamoto, Shin, dan Lu mewaspadai Slor. Nagumo sama sekali tidak mengetahui alasannya. Namun yang pasti pembantaian ini terjadi setelah harga buronan Sakamoto dipublikasikan. Saat itulah diperlihatkan sosok berpakaian putih yang disinyalir sebagai pembantai sebenarnya. Sakamoto dan yang lainnya pun kembali menjalani rutinitas hariannya. Mereka pun dibuat sibuk karena banyaknya assassin yang terang-terangan memburu Sakamoto. Untungnya mereka semua bisa dilumpuhkan dengan sangat mudah. Selama masih belum mengetahui siapa musuh utamanya, yang bisa dilakukan Sakamoto saat ini hanyalah menjadi lebih kuat. Tentunya semua ini dilakukan agar Sakamoto dan keluarganya lebih siap dalam menghadapi berbagai serangan. Di suatu siang yang cerah, seorang pemuda terlihat camping di atap gedung. Dia lantas memberikan makanan pada burungnya yang bernama Pisuke. Makanan Pisuke terbilang mahal, sementara pemuda yang bernama Hisuke Mashimo itu malah makan snack yang biasa saja. Sebenarnya dia ingin sekali makan enak hingga kekenyangan. Untuk itu dia harus menghabisi Sakamoto demi mendapatkan makanan. Harga buronan Sakamoto yang fantastis membuat Heisuke bersemangat. Di sisi lain, para assassin yang berusaha mengalahkan Sakamoto membuat kondisi toko mulai rusak. Sudah sangat jelas kalau minimarket ini memerlukan perbaikan total. Walau uangnya belum ada, namun Shin memberikan solusi agar Sakamoto mengikuti turnamen peluru cat atau paintball yang berhadiah 100 juta yen. Sesaat kemudian Heisuke tiba-tiba muncul untuk mencari Sakamoto. Tanpa pikir panjang, Sakamoto menjawab kalau dia tidak mengenal sosok Sakamoto yang dimaksud Heisuke. Heisuke lalu memastikan bahwa toko ini adalah milik Sakamoto. Tapi Sakamoto kembali menjawab bahwa banyak toko yang namanya mirip-mirip dengan toko ini. Heisuke pun jadi bingung mendengar fakta ini. Shin tidak menyangka kalau Heisuke adalah assassin bodoh. Bagaimana bisa seorang assassin tidak menyadari kalau targetnya ada di depan mata? Selain itu, Heisuke adalah assassin yang hanya memikirkan hal konyol dan sepele. Heisuke pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Perutnya nampak keroncongan, dan dia tidak punya uang untuk sekedar membeli makan. Heisuke pun terus menangis memuntahkan air matanya. Hal ini membuat Sakamoto dan yang lainnya akhirnya luluh juga. Mereka lantas memberikan beberapa bakpao pada Heisuke. Walau otaknya bebal, tapi Sakamoto yakin kalau Heisuke memiliki umur yang panjang. Malam itu Heisuke kembali ke tempat campingnya. Pemuda itu agak kesal karena sasarannya tidak ketemu. Jika hidup begini terus, mungkin selamanya dia jadi gelandangan. Tendanya pun penuh tambalan dan mulai rusak. Padahal tenda tersebut merupakan warisan neneknya. Heisuke berharap bahwa suatu hari nanti dia bisa hidup sebagai orang penting dan tinggal di rumah besar bersama Pisuke. Tanpa diduga saat itu angin kencang tiba-tiba muncul dan menghancurkan tendanya. Di sini Heisuke hanya bisa pasrah. Namun setelahnya dia bersemangat setelah tanpa sengaja menemukan iklan turnamen paintball yang akan diselenggarakan besok. Pada keesokan harinya, Sakamoto, Shin, dan Lu mendatangi lokasi turnamen. Mereka menargetkan untuk jadi juara demi mendapatkan uang 100 juta yen. Sayangnya Lu malah mabuk dan tidak mau mengikuti turnamen. Padahal saat ini mereka sedang membutuhkan dana untuk perbaikan toko. Tanpa diduga, Heisuke kembali muncul dan dia memaksa panitia agar bisa mengikuti turnamen. Tapi turnamen ini adalah lomba antar tim. Dibutuhkan minimal 2 atau maksimal 5 orang untuk mengikutinya. Heisuke pun tidak bisa mengikuti turnamen karena dia sendirian. Namun saat Lu yang mabuk menyapa Pisuke, detik itu juga Heisuke menangis sejadi-jadinya di kaki Shin. Dia pun mengiba agar dimasukkan ke dalam tim Sakamoto. Di sini Shin tidak ada pilihan dan dia membiarkan Heisuke bergabung. Sakamoto dan Shin begitu malas dan menganggap kalau Heisuke adalah beban.
Para panitia lantas menjelaskan tentang aturan turnamen. Lomba ini menggunakan peluru cat. Jika terkena peluru itu, maka peserta yang kena itu dinyatakan kalah. Seluruh tempat merupakan medan pertempuran, dan semua peserta boleh menembak sesukanya. Ketika tim lain menempati posisi masing-masing, anehnya tim Sakamoto malah diskusi santai dan gak jelas. Hal ini pun membuat mereka diremehkan dan dianggap sebagai tim amatiran. Namun saat turnamen baru saja dimulai, detik itu juga Heisuke menembak dan melumpuhkan tim lain dengan sangat cepat. Saking cepatnya, semua orang begitu bingung dengan apa yang terjadi. Shin agak tertegun dengan keterampilan Heisuke, tapi dia segera bergerak dan melumpuhkan beberapa musuh dengan handgunnya. Demikian juga dengan Sakamoto yang mampu melumpuhkan para musuh-musuhnya. Lelaki itu begitu yakin bisa memenangkan turnamen ini. Jika berhasil, Sakamoto berniat memasang kaca anti peluru di toko serta beberapa varian baru pop mie kesukaannya. Heisuke begitu senang memiliki partner baru. Dia berencana maju ke depan untuk menjadi umpan. Parahnya, Lu Shaotang yang mabuk malah mengumbar fakta rahasia Sakamoto di depan Heisuke. Awalnya Heisuke tidak percaya karena di foto Sakamoto terlihat kurus. Tapi Lu kembali berkata ngawur, di mana dulu Sakamoto memang kurus seperti di foto. Shin berusaha mengelabuhi Heisuke dengan mengalihkan obrolan. Keduanya pun tertawa bersama walau terasa dipaksakan. Ketika foto Sakamoto jatuh ke tanah, detik itu juga Heisuke menodongkan senjatanya pada Sakamoto. Sakamoto dan Shin juga menodongkan handgunnya pada Heisuke. Suasana pun seketika tegang. Semua orang juga bingung mengapa tim Sakamoto saling menodongkan senjatanya satu sama lain. Di sini Heisuke menegaskan bahwa dia tidak suka dibohongi. Menurutnya kelakuan Sakamoto dan Shin sudah sangat keterlaluan. Shin pun begitu kesal pada Lu. Bagaimanapun juga kondisi ini terjadi karena Lu benar-benar ember. Ketika Heisuke mulai serius, untungnya mereka semua ditembaki musuh hingga semburat kemana-mana. Timing yang pas ini pun dimanfaatkan Sakamoto dan Shin untuk menembaki musuh. Sementara itu Heisuke membuang airsoft gun-nya, dan dia menerima sebuah senjata api dari Pisuke. Setelah merakit senjata itu, Heisuke langsung menembakkannya pada Sakamoto. Walau mampu menghindarinya, namun tangan Sakamoto harus lecet. Sakamoto tidak menyangka kalau Heisuke sangat mahir menggunakan senapan. Keakuratan tembakan Heisuke membuat Shin begitu merinding. Heisuke pun memilih mundur untuk mencari tempat bersembunyi. Sebenarnya Sakamoto dan Shin ingin mengejar Heisuke, namun sebelum itu mereka harus membereskan para musuh yang mulai mendekat. Heisuke merasa beruntung karena target buruannya dekat. Namun Pisuke mengetahui kegundahan rekannya itu. Sesuai dugaan Pisuke, Heisuke nampak menangis menyadari kalau rekan barunya adalah musuh. Heisuke tidak ada pilihan karena dia harus menjalankan tugasnya dengan profesional. Ini semua dilakukan demi meningkatkan popularitasnya sebagai assassin. Turnamen pun terus berjalan, dan semua tim saling menyerang hingga sulit menentukan tim mana yang bakal menang. Shin masih belum bisa mendeteksi keberadaan Heisuke dengan kekuatan espernya. Sakamoto menghentikan Shin ketika pemuda itu hendak pindah posisi. Lelaki itu mengingatkan agar Shin lebih waspada saat menghadapi penembak jitu atau sniper. Sakamoto pun menyadari bahwa Heisuke memiliki tembakan memantul. Heisuke juga lihai dalam menyembunyikan diri. Dalam bekerja, Heisuke selalu dibantu oleh Pisuke. Pisuke bertugas sebagai drone udara, dan dia akan menginformasikan lokasi musuh pada Heisuke. Di sebuah atap gedung, Heisuke tidak habis pikir bagaimana caranya Sakamoto menghindari tembakannya. Dia pun ngobrol panjang lebar dengan Sakamoto melalui mic headsetnya. Melihat peluru Heisuke yang berputar tidak beraturan, Sakamoto meyakini kalau peluru itu memang dibuat untuk tembakan memantul. Heisuke tidak menyangka kalau Sakamoto memiliki hipotesa yang mendetail. Pemuda itu pun berkata kalau pelurunya itu disebut sebagai peluru 3 pantulan. Peluru itu didesain khusus hingga memiliki lajur tembakan yang tidak terbaca. Sebagai seorang assassin, Heisuke tidak mau naif. Jika dia sudah membidik melalui skopnya, maka hasilnya antara kena atau meleset.
Dalam sekali tembak, Heisuke memuntahkan 3 peluru. Sakamoto dan Shin benar-benar kerepotan karena tembakan Heisuke bisa memantul ke segala arah. Walau tidak kena, namun keduanya terus berhamburan hingga terpojok di sebuah jalan buntu. Heisuke pun terus menembakkan senjatanya hingga Sakamoto dan Shin tidak punya kesempatan melawan. Melihat keseriusan Sakamoto dan Shin, Heisuke pun teringat akan kenangan masa lalunya. Sejak dari dulu, Heisuke tidak bisa mengimbangi teman sebayanya, baik itu dalam hal akademik atau olahraga. Tapi anehnya, Heisuke sangat jago dalam menembak. Dia pun senang karena menemukan hobi yang sangat disukainya. Saat pertama kali bekerja di organisasi assassin, Heisuke mendapatkan perlakuan buruk dari atasannya. Keahlian menembak Heisuke seakan tidak berguna, apalagi organisasi menginginkan assassin yang multitalenta. Di lapangan pun Heisuke hanya jadi beban karena tidak bisa menggunakan pisau. Hal ini membuat Heisuke jadi bahan bulian dan amukan para seniornya. Pada suatu ketika, Heisuke didatangi salah satu seniornya. Dengan kesal, lelaki itu memaksa agar Heisuke berhenti jadi assassin. Dia juga memaki-maki Heisuke tanpa melihat satupun kelebihannya. Setelah itu, Heisuke pulang dalam keadaan kelaparan. Tanpa sengaja dia menemukan iklan tentang Sakamoto di HP-nya. Sambil menangis, Heisuke berniat membasmi Sakamoto dan mendulang hadiah utamanya. Heisuke akan membuktikan bahwa dirinya adalah sniper yang hebat. Ternyata sedari tadi Heisuke ngomong sendiri, hingga curhatannya bisa didengar jelas oleh Sakamoto dan Shin. Di sini Heisuke sangat kaget karena Shin berteriak melalui mic serta menyarankan agar Heisuke tidak memperdulikan pandangan orang lain. Heisuke pun langsung membuang mic headsetnya. Tapi dia tidak berkutik saat Sakamoto melemparkan batu kerikil yang langsung menghancurkan senjata laras panjangnya. Pemuda itu pun terjungkal dan tidak menyangka kalau Sakamoto bisa sekuat ini. Tanpa terasa waktu sudah sore, dan sore itu juga panitia mengumumkan bahwa pemenang turnamen ini adalah tim Sakamoto. Kini Heisuke hanya bisa menangisi kekalahannya. Dia merasa kesal karena begitu lemah sebagai seorang sniper. Tapi Sakamoto tidak berpikir demikian. Ini adalah kali pertamanya Sakamoto melawan sniper yang sangat jago. Mendengar pengakuan itu, Heisuke pun kembali menangis. Sebelum kembali pulang, Shin memberikan jatah hadiah uang sebesar 50 yen pada Heisuke. Walau agak kesal karena nilai uangnya kecil, namun Heisuke tersentak karena peluru memantulnya telah merusak sebagian kota.